Saya banyak merah-merah, melambangkan angpau, melambangkan berkat, dan juga melambangkan bagi kita orang Katolik, melambangkan api kemuliaan yang tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Di tahun baru naga kayu ini, kita semua Berdukit Chapter Tangerang ini semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini namanya menarik, ya. Berhasil, berbuah, berhasil, beruntung, dan berbuah kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapa sih kalau mau dagang tidak mau berhasil? Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau kita dagang pasti mau apa? Cuan, betul nggak? Kalau perlu cuan sisi katanya. Nggak cuma cuan doang, cuan sisi deh ya kan? Pokoknya waduh kita hajar habis-habisan. Nggak boleh nombok kalau kita dagang ya. Kerja pun gitu, kalau kita kerja sebagai profesional, kita maunya gaji gede-gede, ya kan? Gaji 1 juta nggak cukup, 10 juta nggak cukup. Kalau cekeknya udah sekalian ya, maunya gaji gede-gede terus, biar bosnya bangkrut katanya ya. Itu kalau orang profesional ya, maunya gede-gede terus gajinya, ya kan? Nggak tahu bosnya untung apa enggak, nggak mau tahu dia. Potong gaji nggak boleh, maunya berhasil terus. Nah, saudara-saudari semua, apa bedanya berhasil dan beruntung pada malam hari ini kita belajar? Ya. Sifat alami manusia adalah dia mau berhasil dan beruntung. Saya yakin di bumi manapun juga tidak satu manusia pun yang pingin eok. Tidak satu manusia pun yang pingin tidak ada cuan. Semua nama orang dagang, orang kerja, profesional, semua mau cuan, semua mau gaji besar, semua mau berhasil, semua mau beruntung. Sebelum dia dagang, dia ukur dulu, kira-kira dagangan itu gimana, rame apa enggak. Kalau tidak rame dia tidak membuka, dia buka di tempat yang rame, ya kan? Dia kerja juga dia ingin kerja di tempat perusahaan yang besar, supaya apa? Supaya gajinya gede. Pengennya apa? Tujuan manusia alami, mau berhasil dan beruntung. Ya, itu udah pasti tuh. Gak ada yang pengen nasibnya jelek, gak ada tuh. Nah, sifat sosial manusia beda lagi. Ketika dia udah berhasil beruntung, dia tingkat satu lebih tinggi lagi. Manusia yang bersosial dia adalah manusia yang suka berbuat, berbagi kasih kepada orang lain. Syukur-syukur dia udah berhasil, dia udah beruntung, dan dia berbagi kepada orang lain. Ada juga di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita. Ada seorang janda di Sarfat yang sudah tinggal pundi-pundi dia punya tepung, tapi dia bagikan ke Nabi Elia. Dalam kedikitan dan kekurangan, dia masih bisa berbagi kepada orang lain. Luar biasa, luar biasa. Apalagi saudara dan saya, ini semua profesional. Ini semua adalah seorang entrepreneur, pedagang-pedagang yang ulung. Sudah pasti yakin dan percaya, sudah banyak cuan sisi, sudah banyak beruntung. Amin. Ya, dan saya juga yakin kita semua sudah berbagi, sudah amin, berbagi kasih kepada orang lain. Kemarin kita ada bagi angpau nggak? Ada bagi angpau. Coba lihat, kita tua dengan terima angpau, betul nggak? Kita bagi cucu kita, anak kita, mantu kita bagi kepada anak saudara kita. Yang tua sudah nggak dapat dia cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sifat manusia yang diberkati berbeda. Ketika dia sudah diberkati, dia sudah berubah ya. Dia sudah berhasil di sini, ya. Dia sudah beruntung karena ada kasih. Dia menjadi berbuah dan berbagi. Lihat coba gambar saya di sini ya. Gambar saya di sini itu sudah penuh dengan simbol, penuh dengan arti gambar saya di sini. Ya, saya sengaja bikin poster ini. Sifat manusia yang diberkati adalah manusia yang sudah berhasil, sudah beruntung, digambari dengan gambar kotak dan warna kuning, penuh dengan keemasan sudah. Ya, sudah tiap bulan beli logam mulia. Walaupun hari logam mulia sudah tiap kali berundi ya, dolar semakin banyak. Ya, dia bisa beruntung, dilambangkan dengan emas sudah. Tapi karena dia ada kasih, ada pertobatan dilambangkan dengan warna ungu. Masa Paskah, prapaskah ini, kasula di gereja warnanya apa? Ungu lambang apa? 40 hari kita diajak oleh gereja untuk bertobat, mencari Tuhan. Nanti di masa lettered agung inilah adalah masa pertobatan, dilambangkan dengan warna ungu. Coba saya kasih garis, penuh api Roh Kudus,
manusia yang sudah diurapi, manusia yang sudah bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia memiliki yang namanya kasih, saudara. Ketika Anda dan saya sudah beruntung, Anda memiliki kasih, Anda bertobat, dipenuhi Roh Kudus, akhirnya apa? Mampu berbuah, berbagi. Lingkarannya bukan lagi kotak, tapi lingkarannya sudah menjadi bulat. Apa artinya kotak menjadi bulat? Kotak kita masih segi-segi, masih bersudut-sudut, kita masih membeda-bedakan orang, masih mempunyai sifat egois. Ketika Anda bertobat, ketika Anda memiliki kasih, lingkaran sudah menjadi bulat. Artinya kita sudah tidak menjadi manusia yang egois lagi. Kita memandang semua sama. Tak ada kotak di kotak. Jadi bulat semua. Semua manusia sama. Si kaya, si miskin, semua sudah sama. Kita tidak menghina orang lain lagi. Kita memberikan berkat, berbagi kepada orang lain. Tidak memandang status, tidak memandang jabatan, tidak memandang ras, suku, dan sebagainya. Kita semua bagi kepada ciptaan manusia. Kita berbagi kepada kasih orang. Lihat hatinya. Hatinya sudah apa? Sejuk, ada damai, dipenuhi Roh Kudus. Dan semakin dia berbagi, semakin dipenuhi berkat dan dia dicurahkan. Sehingga kata-kata ini keluar sudah. Tidak di dalam kotak ini lagi. Berubah menjadi besar sudah. Jadi ngerti ya, kalau kita lambang ini cuma satu postur. Ini sudah, korbannya sudah selesai. Udah pulang sudah. Ya, sudah ngerti kan semuanya? Arti prinsip dari berbagi sudah. Nah, kita masuk dalam firman, saudara-saudara semua. Firman Tuhan pada malam hari ini kita bicara mengenai berhasil. Berhasil itu apa? Yaitu suatu usaha, ketekunan, keulatan, kerajinan. Ketika Anda tekun, ketika Anda ulet, ketika Anda kerja keras, rajin, siang dan malam Anda kerja, melalui satu proses, ada waktu, ada juga tantangan dan kesulitan, Anda akan berhasil. Ya kan? Saya kasih contoh. Seorang pengusaha kaya raya, saya yakin dia pasti kerja keras. Siang, pagi-pagi sudah bangun, ya kan? Tidurnya malam-malam, ya kan? Pulangnya malam-malam, pasti dia kerja keras. Kalau orang yang bangun yang 12 siang, saya yakin itu pasti orang yang orang, coba lihat, orang yang, ada orang Mangga Dua di sini, dari di Mangga Dua. Coba lihat orang Mangga Dua, rajinnya menampung enggak? Tiap hari dagang. Mau Natal, Lebaran dan sebagainya, hari besar semua tiap hari dagang. Sabtu Minggu pun dagang. Kiosnya kecil benar. Saya pernah punya cita-cita sama istri saya. Suatu hari saya bilang, nih kalau kita pensiun ya, saya pikir punya kios kecil, kita berdagang di situ aja berdua ya. Siang dan malam kita dagang di situ. Kenapa? Kayaknya enak loh, dagang udah situ. Ya ramai dagangnya. Lihat rata-rata orang asing dagang. Lihat rata-rata orang makan dua, berhasil nggak? Mereka boleh naik Innova, boleh naik Xenia, mobil yang parkiran. Tapi lihat depositonya. Cak Boy Liao, tahu Cak Boy Liao? Tak habis lima turunan, coba bayangin. Pakainya boleh cemplung-cempling, mobilnya boleh mobil doyong. Tapi kalau kamu buka rekeningnya, nolnya sampai keliling kemana-mana. Itu namanya orang berhasil. Ya, maaf aja, saya ini pernah menjadi pegawai, seorang profesional di Jalan Tamrin Sudirman. Saya pernah kerja di bank, saya pernah pakai dasi. Sabtu Minggu saya main golf. Tapi tanggal 5 sudah kasbon. Tanggal 5 sudah kasbon. Itu menang gaya doang. Gaya doang pakai dasi, pakai keren-keren, naik mobil mewah, main golf. Tapi tabungannya print, ya print. Ya sorry ya kalau ada kerja sering tamrin ya. Ini pengalaman pribadi saya loh, ini pribadi loh ya. Saya nggak pakai lain. Ya, saya mengalami. Nah, apa bedanya beruntung? Beruntung adalah keberhasilan di luar dugaan, prediksi. Ya, mendadak dapat lotre, ya kan? Mendadak dapat emas, naik harga, dolar, naik harga tinggi dong. Nah ini manusia yang beruntung. Saya merasakan bahwa ketika kita beruntung, ada campur tangan sang ilahi. Saya kasih contoh sederhana saja. Ketika manusia itu hamil, perempuan itu hamil, itu beruntung atau berhasil? Beruntung ya. Ada saja pasangannya sudah sekian tahun, tidak bisa gunting-gunting. Mesti kebaik tabung segala macam, mesti kiri kanan segala macam, tidak bisa hamil-hamil, ya kan? Kenapa? Belum beruntung katanya.
Walaupun kerja keras udah makan toge, udah makan ini, kamu sudah. Oh, ini pengalaman kayaknya ini. Ini banyak cerita dari orang, ya kan? Oh, saya belum berhasil hamil segala macam. Kenapa? Karena Tuhan belum memberi, belum beruntung. Ada juga sebelum marriage sudah hamil duluan. Nah, ini keberuntungan kelewatan itu. Kelewatan juga. Sudah kayak udah Maria itu. Tak boleh juga ya. Hal yang pas lah. Setelah married ya setahun, 2 tahun, 9 bulan itu normal. Kalau baru married bulan depan melahirkan, itu sayang sama Bunda Maria itu namanya. Tak boleh itu ya. Nah, saya yakin orang beruntung adalah sudah mengalami campur dengan tangan ilahi. Perasaannya bagaimana? Ketika orang hamil, seorang gadis hamil, setelah dia kawin, bulan depan, tahun depan dia hamil, rasanya apa? Sukacita nggak? Bahagia nggak? Damai nggak? Bedanya dengan seorang pengusaha kaya raya, bangun pagi-pagi dia kerja keras, pulang malam-malam, sampai ke rumah bini sudah ngorok. Dia makannya apa? Nonton TV, di depan TV, makan sama mie instan. Di garasinya kan selalu mobil mewah. Semua mobil mewah ada. Apakah dia bahagia? Saya nggak yakin. Segi duit dia boleh bahagia, tapi perasaannya sedih sekali. Saya melihat teman-teman ada kayak begini. Ada. Kaya minta ampun, udah jadi sultan, rumahnya kayak gedung, tapi kebahagiaan dia tidak dapat. Pulang malam-malam, minggu pun kerja, Sabtu pun kerja, tidak ada sukacita. Lain dengan orang beruntung. Orang beruntung ciri-cirinya apa? Taat. Setiap hari Rabu jam 7 malam dia ke persekutuan doa Apple Tree di Tangerang di sini. Lihat, ya kan? Ini manusia yang beruntung ini. Ya kan? Sudah berhasil beruntung, ramai saya lihat. Pak, perlu kita tempatnya nggak ada begini Pak, saya lihat. Ini puji Tuhan, koordinator pengurusnya begini, top. Orang beruntung apalagi ciri-cirinya setia. Setiap Rabu dia kata luangan waktu jauh-jauh dari utara ya. Tadi katanya dari utara bukan? Ada ya dari utara ya. Ada dari utara. Termasuk saya dari utara, ya kan? Setia. Setia loh, coba ya. Dan apa? Percaya, yakin dan percaya. Ketika dia datang ke sini, dia merasakan kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Itulah manusia yang beruntung. Nah, kita masuk ke dalam firman. Mari kita baca firman. Hanya 9 ayat kita baca bersama-sama dari Yosua 1 bab 1, Yosua bab 1 ayat 1 sampai 9. Saya siapkan teksnya ya. Ayat 1 oleh bapak-bapak ibu sebelah sini. Ayat genap oleh ibu-ibu bapak-bapak sebelah sini ya. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Mulai dengan bapak ibu sebelah sini. Silakan. Sesudah Musa berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan dilihat oleh mata kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah melimpah ke kanan atau ke kiri,
Bapak, saudara-saudara sekalian, ya saya jelaskan sedikit kilas ya. Ini kitab pertama daripada Yosua ini. Setelah Musa hamba Tuhan mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi Yosua adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke tanah terjanji yang melimpah madu dan susu. Musa tidak bisa masuk karena satu dan lain hal. Musa jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan mempersiapkan Yosua sebagai pengganti Musa untuk masuk ke tanah terjanji. Ya, itulah Yosua. Kita tahu bahwa sebenarnya Yosua dan Kaleb yang diminta oleh Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan, dan mereka kembali kepada Musa, melaporkan kepada Musa adalah yang namanya Yosua dan Kaleb. Ya. Hambaku Musa telah mati, sebab ia bersiap-siaplah sekarang sebelah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negara negeri yang kujanjikan kepadamu. Jadi kita jelas bahwa ya, jadi ini adalah pengganti daripada Musa. Musa telah mati. Artinya apa? Musa adalah seorang senior daripada Yosua. Musa pangkatnya lebih tinggi, lebih hebat, lebih berumur, lebih senior dan segala-galanya daripada Yosua. Pasti lebih hebat daripada Yosua. Di setiap tempat yang akan kuinjak oleh telapak kakiku, kuberikan kepada kamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Jadi Tuhan berjanji kepada Musa bahwa pergi ke tempat tanah terjanji, di situ akan aku berikan negerimu. Begitu pula janji diteruskan kepada Musa, kepada Yosua. Nah, dari mana janji apa? Di mana tetap daerahnya? Di situ batas-batasannya, padang gurun, Sibar, Lebanon, seperti itu, ya. Itulah daerahmu. Jadi Tuhan bilang, ini loh daerahmu ya, batasannya ini pohon nangka, pohon durian, ini pohon rambutan, pohon ini, ya. Sekian ini, ini kira-kira ya. Seorang pun tidak akan mendapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup, janji Tuhan. Janji Tuhan luar biasa. Tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Arti Yosua akan menjadi orang sangat hebat, sangat luar biasa. Janji Tuhan lagi, aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Ketika aku menyertai seniormu, aku juga akan menyertai engkau. Jangan takut, artinya ya, engkau masih junior. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan, banyak udah janji Tuhan ya, luar biasa. Yosua sangat-sangat diurapi oleh Tuhan, sangat-sangat diberikan janji yang luar biasa oleh Tuhan. Janji pertama, apa nasihat pertama daripada si Allah kepada Yosua? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini yang memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada yang mereka diberikan kepadamu. Yang pertama, mungkin di situ Yosua ada ketakutan, Yosua ada kegalauan. Ini aku masuk berperang dari situ nih ya, aku berhasil apa enggak ya? Ada suatu ketakutan dalam diri Yosua, betul enggak? Ketika Anda dan saya memulai suatu bisnis, ada ketakutan enggak? Itu udah modalin 2M ini. Ini dagangan tak laku gimana? Utang gua bayar, rumahku hilang ini. Rumahku ditaruh di bank ini, udah di sekolah ini. Ya kan? Atau kita kerja, gua udah keluarin pekerjaan ini, nanti tawarin gaji lebih besar tempat situ. Udah gua pindahin ke tempat gaji lebih besar. Ada khawatir kan? Jangan-jangan ini perusahaan nanti 3 tahun atau 3 bulan tutup ini. Waduh, gua jadi PHK di kemana-mana. Bagaimana anak bini gua mau makan? Ya, ada kekhawatiran. Seorang profesional ketika dia pindah kerja, mulai kerja, ada kekhawatiran. Sebagai seorang pengusaha, jauh lebih khawatir lagi. Aku udah tahu 5M ini untuk buka bisnis ini nih. Kalau nggak jalan bagaimana? Elah, kembali lagi di pegawai ini, kumpulin lagi tim receh-receh ini. Khawatir. Begitu pula Yosua. Yosua juga sangat khawatir. Apa kekhawatiran Yosua? Nanti kita bahas ya. Nanti saya akan bahas, jelaskan setajam silet. Kenapa satu? Nanti saya menjelaskan pada tanda yang artinya satu. Ayat ketujuh, lihat, kedua kali. Ini yang pertama kali Tuhan meneguhkan hati Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kedua kali Tuhan mengulangi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, ya kan? Jangan menyimpang ke kiri, jangan ke kanan kiri, tetap fokus. Tetap jalankan perintah ini, maka engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Kedua kali
Tuhan meyakinkan, Tuhan menasihati si Yosua. Terkadang manusia baru bisnis, baru 3 bulan buka, bisnisnya kelihatannya nggak betul jalan, dia sudah putus asa. Udahlah, aku nyerah aja deh, rukonya dioper kontrak aja deh, jual aja udahlah, kewek-kewek ini jual aja lah, meja kursi jual aja lah, office jual aja lah, oper ke orang lain. Baru 3 bulan, tidak ada ketabahan, tidak ada semangat untuk berjuang, sprint untuk berjuang. Tapi Yosua ingatkan Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah, walaupun tantangan rintangan Yosua begitu berat. Tuhan kedua kali menegur, memberikan nasihat kepada Yosua. Ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat dan renungan Taurat siang dan malam. Coba lihat. Ini perintah dari Tuhan. Yosua, jangan lupa setiap Selasa, setiap Rabu persekutuan doa di Penduduk Chapter Tangerang. Setiap hari datang ke gereja, bisa pagi. Setiap kali baca firman Tuhan. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Itulah kira-kira perintah Tuhan kepada Yosua. Ketika engkau kuat dan teguh, jangan kiri kanan, jangan lirik kanan kiri. Jangan tetangga boleh ramai. Jangan tahu usaha Anda turun berkati, pasti jadi percaya akan berhasil. Hari ini saya sebagai seorang pengusaha, ya, saya berumur 58 tahun. Waktu saya muda, ini juga muda hari ini, belum tua. Cuma ya kotak-kotak ini aja. Waktu saya umur 30-an, tahu nggak? Saya kerja sebagai profesor di Taman Sudirman. Saya juga pengen kaya, pengen berhasil beruntung. Saya nyampe juga buka kantor. Apa yang terjadi? 3 bulan kantor saya kolaps. Dan saya punya, waktu itu saya masih muda, saya punya kemauan yang sangat luar biasa. Kemauan saya begini, saya sewa kantor, ya kan? Saya objekkan ya, maksudnya tuh saya sama teman-teman kongsi, selain saya profesional, pagi, siang, malam saya ya sama teman-teman kongsi lah, ya kan? Sewa kantor, pakai AC, dekorasi segala macam. 3 bulan nggak menghasilkan, 6 bulan tidak menghasilkan, udah bubar aja kita, bubar, kita nggak tabah gitu. Apa yang terjadi? Saya punya attitude, 1 sen pun yang sudah saya tanam di tempat ini, saya tidak mau ambil. Udah buat kamu yang sudah, buat teman saya nggak mau. Ada AC, bro ambil AC-nya deh, bro ambil kursinya deh, bro ambil ini. Enggak, saya tidak mau. Itu menjadi sesuatu, saya udah rugi di sini. Tapi value saya sprint, saya lebih tinggi lagi. Saya boleh kalah di sini, tapi saya berjuang lagi. Berapa lama saya buka lagi usaha tersebut, yang lain lagi, kantor tempat lain lagi, sama, bangkrut lagi. Bangkrut lagi. Berkali-kali saya bangkrut waktu saya masih muda. Dan ini yang terakhir bagi saya. Kira-kira tahun 99. Tahun 99 berapa tahun ya? 25 tahun. 25 tahun itulah saya pulang dari Batam. Saya kasih 1 tahun di Batam waktu kerusuhan 98. Terus saya ke Batam setahun. Maka anak kedua saya lahir di Batam. Namanya Tamari, saya kasih nama Tamari, dapat Tam. Saya pulang dari Batam ke Jakarta, saya mulai sebagai seorang pengusaha. Disitulah saya merintis usaha tersebut. Dan disitulah usaha saya berhasil, beruntung. Hari ini saya coba membagi kasih kepada orang lain. Amin. Saudara-saudari, jangan melihat Tony hari ini, wah enak-enak ya, dia bisa makan, udah hidup enak segala macam. You tidak tahu aja masa lalu saya. Berapa kali saya jatuh ke dalam lubang. Ya. Kenapa? Setelah saya refleksikan, saya tidak kuat dan tabah. Waktu itu saya tidak hidup di dalam Tuhan. Saya tidak datang ke gereja. Saya tidak hidup dalam persekutuan doa. Saya tidak pernah baca firman Tuhan. Yang saya baca apa? Goceng, cek-cek, noceng, saceng. Ya kan? Itu yang membaca. Menjadi manusia mamon, sukanya duit, sukanya cuan, yang penting cuan sisi. Bukan cuan yang dapat, tapi sisi yang dapat. Sisi yang dapat. Ketika Anda lakukan itu, renungkan firman Tuhan setiap malam, apa yang dapat Anda dapat? Berhasil dan beruntung. Inilah janji Tuhan yang mendalam kepada saudara dan saya. Sudahkah Anda hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Sudahkah Anda renungkan firman Tuhan siang dan malam? Jangan belok ke kanan dan ke kiri. Jangan melirik ilah-ilah lain. Jangan melirik kuasa-kuasa lain. Termasuk jangan melirik cewek-cewek lain. Jangan melirik cowok-cowok lain. Ya. Sudah berkeluarga, sudah lurus saja. Mata kamu lurus. Ya. Nah itulah saudara yang Tuhan janjikan kepada Anda. Ketika Anda lakukan ini, apa yang Tuhan janjikan? Anda akan berhasil dan beruntung.
Janji Tuhan dan adalah ya dan amin. Tulisan ini bukan dituliskan oleh Tony, tapi ditulis oleh Alkitab, saudara-saudara. Ya. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu ketiga kali, ya, Tuhan meneguhkan hatinya Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nak. Jangan kecut dan tawar hati, ya. Jangan takut, jangan lebay, ya. Move on terus, ya. Sebab apa? Sekali lagi Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Tuhan berjanji kepada Anda macam begini, dagang apapun saudara-saudara, laris manis. Ketika Anda jadi seorang profesional, hidupnya baik, yakin dan percaya, gaji. Gak usah minta kepada bos, besok bos panggil Anda ke kantor langsung, dan gaji langsung. Anda hidupnya begini. Saudara dan saudari, ya kan? Janji Tuhan yang keempat, peneguhan Tuhan yang keempat kepada Yosua, ayat ke-18. Coba satu orang baca ayat 18. Ada nggak? Ya, siapa yang dapat dulu? Coba baca ayat 18. Tiga kali dalam 9 ayat, 3 kali Tuhan menasihati si Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Keempat kali di dalam ayat ke-18. Sudah? Angel baca. Siapa yang sudah? Boleh. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Keempat kali Tuhan menasihati Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nak, sampai 4 kali. Kalau kita belajar Alkitab, kalau kata itu ditulis dengan jelas, berapa kali, seringkali ditulis dengan kata-kata yang sama. Artinya penulis kitab ini mau menunjukkan bahwa ini adalah kata-kata yang penting, kata-kata kunci. Ketika Anda mau berhasil dan beruntung, kata kuncinya apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nak. Seringkali manusia tidak sabar, mau yang kaya instan. Apa? Korupsi, bersekongkol. Nah, belum cukup umur sudah mau jadi, ya itulah, ya kan? Betul nggak? Kanan kiri, belok sana belok sini, hidupnya tidak sesuai dengan kita Tuhan. Akhirnya apa? Tidak ada happy ending. Ketika ada hidupnya baik, Tuhan berkenan kepada engkau. Nah, saudara dan saudari, bagaimana kita bisa berhasil beruntung? Ada 4 tantangan saya melihat daripada Yosua. Pertama, umur Yosua pada saat itu ketika dia dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah terjanji, diperkirakan umur Yosua pada saat itu adalah berusia 80 tahunan. Ada di dalam ini ya, kitab Yosua ya, Yosua 14 ayat 10. Pada saat itu Yosua dan Kaleb kan mereka berteman kan. Dikatakan di dalam bab 14 ayat ke-10 kitab Yosua, Kaleb pada saat itu berumur 85 tahun. Kira-kira kalau Yosua dan Kaleb berteman, saya dan Pak Yosef berteman. Kalau Pak Yosef umur kira-kira 35, Tony umur berapa kira-kira? Kira-kira gak beda jauh kan ya? Betul gak? Sama-sama berubah, sama-sama botak, sama-sama cabi-cabi, ya kan? Kira-kira mirip-mirip kan, betul gak? Gak mungkin beda. Pak Yosef 35, gak mungkin saya 68, gak mungkin. Ya, beti-beti kita. Kalau beliau 35, ya 36 lah. Karena agak sedikit tua, agak botak aja. Betul gak? Begitu pula Kaleb dan Yosua. Dikatakan bahwa di sini Kaleb berumur 85 tahun. Kira-kira Yosua adalah umur 80 sampai 85. Coba bayangkan, seorang panglima 80 tahun disuruh pergi perang menjadi panglima untuk masuk ke tanah terjadi. Kira-kira bagaimana? Mirip-mirip kan dengan teman kita yang paslon 2 kan, betul nggak? Jalannya tuh udah begini-begini, susah-susah, betul nggak? Untung damping sama yang muda satu itu. Gimana mau pergi perang, coba bayangkan. Ini kritisi buat si teman kita satu ini. Umur sudah tua, ngeri gak dia? Bisa setengah jalan dia kemo nih teman. Mana bisa? Ada ketakutan ada beri dia. Kalau di umur 25, 35, masih gagah perkasa. Coba bayangkan jalan di tanah Israel, ya dari Mesir menuju tanah terjadi, itu bukan jalan tol, saudara-saudara. Bagi yang sudah pernah ke Holy Land, coba jalan begini-begini, naik turun bukit, naik ontar sebagainya, bawa sekian banyak orang.
Tahu nggak berapa orang yang bawa kira-kira pada saat itu? 2.000 orang pasukan di bangsa Israel. Banyak nggak? Mengurus 2.000 orang gampang nggak? Nggak gampang, saudara-saudara. Dengan usia yang begitu tua. Ada ketakutan, ada tantangan dalam diri Yosua. Ini yang pertama. Yang kedua, Israel tegar dan teguh. Artinya apa? Di kitab bilang, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua inilah bangsa yang bebal, bangsa yang keras kepala. Kalau anak buah Anda diperintah nggak mau jalan sebelah, coba aja pembantu Anda di rumah. Kau punya pembantu kan, betul nggak? Bi, tolong dong ngepel dong. Dia ngeyel, dia nggak mau ngepel atau ngepel nggak bersih. You sebel minta ampun. Lain halnya kalau kita mau bantu, nggak usah ngomongin, dia bisa ngepel bersih, dia bisa masak yang enak. Anda happy nggak? Happy. Tapi sebaliknya lihat, Yosua memimpin bangsa yang bebal, bangsa yang tegar teguh. Sakit hati nggak saudara pemimpin? Gak gampang, saudara-saudara. Gak gampang. Tantangan kedua. Tantangan ketiga kita lihat, musuh yang dihadapi oleh Yosua dan musuh yang besar, musuh yang kuat di kitab Bilangan. Ketika dia pergi mengintai dengan si Kaleb, oh, ini musuhnya besar, musuhnya hebat ini, orang tinggi-tinggi besar-besar, mengerikan. Tantangan ketiga, bagaimana aku bisa mengalahkan dia? Tantangan ketiga. Tantangan keempat, Yosua menggantikan Musa yang senior, Musa yang hebat. Ada suatu perasaan senioritas, ada perasaan suatu ketakutan. Saya bisa berhasil seperti Musa. Di dalam pekerjaan kita juga begitu, Bapak Ibu. Terkadang kita sebagai profesional, kita menggantikan atasan kita. Kita naik jabatan menjadi seorang manajer atau naik jabatan menjadi seorang direktur. Ada ketakutan? Ada ketakutan. Ketika Anda hidup di dalam Tuhan, ketakutan itu hilang, saudara-saudara. Hilang. Ketika Anda hidup di dalam Tuhan, Anda kuat dan teguhkan hatimu, ketakutan itu hilang. Nah, kita lihat, ada berapa tantangan di sini? 4. Ada yang bisa kasih saya lagi tantangan berikut daripada Yosua? Ada? Cukup 4? Cukup yang 4 ya. Kenapa ada 4 tantangan? Yang bisa menjawab saya kasih sepeda. Ini Alkitab Yosua luar biasa, Anda pelajari baik-baik. Ada 4 tantangan di dalam kitab Yosua, dia menghadapi musuh, menghadapi tantangan terjadi yang diperintahkan oleh Tuhan. Tadi saya bilang apa? Ada berapa nasihat? Ada berapa? Ada berapa? 4. Ini 3, satu lagi ayat 18, betul nggak? Hebat Alkitab kita. Ya, makasih. Hebat Alkitab kita. Ada 4 nasihat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada juga 4 tantangan. Ketika Anda takut, Tuhan berjanji. Ketika Anda takut, Tuhan berjanji. Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Ketika ada kekhawatiran, jangan khawatir, saudara-saudara. Tuhan akan menyertai Anda dan saya. Hanya diminta supaya kita menjadi anak yang baik. Jangan ke kiri dan ke kanan. Selalu bacakan renungan firman Tuhan siang dan malam. Kalau Anda baca Mazmur 1, permulaan dari Daud berkata, aku hidup di aliran sungai. Artinya apa? Di dalam aliran sungai itu, aku mau hidup di dalam tataran Allah. Aku mau hidup bersama Tuhan. Kalau manusia hidup di samping aliran sungai, selalu mendapat siraman-siraman rohani. Ketika Anda mendapat siraman rohani, Anda bertumbuh. Pohon itu bertumbuh subur, bertumbuh lebat, dan menjadi rindang, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda baca Mazmur 1, pertama-tama Daud mengatakan hal tersebut. Dia mau hidup di pinggir aliran sungai. Begitu pula hidup Anda dan saya. Ketika Anda dan saya mau berhasil dan beruntung, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Dan ini yang paling penting, saudara-saudara. Sudahkah Anda renungkan? Sudahkah Anda membaca firman Tuhan, kitab Taurat, atau kitab-kitab lainnya ya, untuk menjadikan Anda berhasil dan beruntung? Janji Tuhan kepada Yosua, kuatkanlah, teguhkan hatimu, supaya Yosua yakin, berani, semangat, dan jangan menyerah. Ketika kita menghadapi usaha baru, menghadapi tantangan, menghadapi pesaing-pesaing, kita juga kadang-kadang ciut, ya kan? Waktu saya awal usaha, saya juga menjadi manusia yang ciut. Ketika anak buah saya buka usaha yang sama, di samping, di depan dia kasih brosur,
Takut gak saya? Takut. Untung Pak Nur saya ngomongnya baik. Ini camkan baik-baik secara pengusaha ya. Tony, kamu fokus pada pekerjaan kamu. Gak usah hiraukan dia punya itu brosur-brosur di depan. Aduh, kata-kata itu terinang-inang sampai hari ini. Dan saya refleksikan, benar gak? Benar kata-kata tersebut. Ketika Anda menghadapi musuh, musuh menyerang Anda. Kompetitor saya taruh brosur di depan saya punya usaha. Artinya apa? Dia pengen peran sama saya kan? Tapi saya tidak menghiraukan Yesus. Saya tetap bagaimana memajukan usaha saya tersebut. Saya positive thinking. Dia negative thinking. Orang negatif akan masuk ke dalam jurang, tapi orang positif akan diberkati oleh Tuhan. Kita mikir bagaimana usaha itu maju. Akhirnya saya punya maju, dia punya news. Itu pengalaman pribadi saya, saudara-saudara. Ini firman Tuhan meyakinkan kepada Anda saya pada malam hari. Sudah kita kuat dan teguhkan hati, yakin dan berani, semangat, jangan pernah menyerah. Jangan menyerah, ada lagunya yang di akhir sih, ada waktu saudara. Saudara dan saudari, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap setia dan taat sampai akhir hidup Anda. Ini A, ini B, dan firman Tuhan tadi ada AB juga ya. Nah, ini AB itu, A maksudnya ini teguhkan hatimu, beruntung sebagainya. Nah, itu janji Tuhan, jangan pernah menyerah. Saudara dan saudari, apa yang kita simpulkan pada malam hari ini? Ketika usaha Anda mau berhasil dan beruntung, yakin dan percaya bahwa satu, sesuai nasihat Tuhan kepada Yosua, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, ya kan? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketika Anda fokus pada pekerjaan Anda, entah sebagai seorang pengusaha, entah sebagai seorang profesional, entah sebagai kepala rumah tangga, entah sebagai ibu rumah tangga, yakin dan percaya, fokus pada pekerjaan Anda. Jangan fokus pada pesaing-pesaing Anda. Biarkan dia mikirkan pekerjaan Anda. Biarkan dia mikir bagaimana dia bersaing. Dia tidak akan bisa maju. Tapi ketika Anda mikirkan bagaimana usaha saya bisa maju, usaha Anda akan maju. Ketika Anda maju, Anda berhasil dan beruntung. Dia punya news. Yang kedua, kita sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan, jangan sekali-sekali ketika ada masalah dalam pekerjaan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Berapa tahun kita kena COVID? 3 tahun. 3 tahun pulang saya bisa survive sampai hari ini. Dan saya masih bisa buka cabang, saudara-saudara. Kenapa? Dalam 3 tahun saya tetap mau fokus. Saya tetap mau melayani Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ketika Anda hidupnya baik, Tuhan melihat hati Anda. Tuhan melihat kehidupan Anda. Sudahkah Anda mencari saya? Atau Anda mencari ilah-ilah lain? Anda mencari gunung-gunung yang lain? Anda mencari kambing-kambing yang lain? Ketika Anda mencari Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau tidak mengandalkan orang-orang lain, tapi engkau mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menyertai Anda. Amin. Amin. Terima kasih selama malam hari ini. Kita benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita menjadi seorang pengusaha, seorang profesional, seorang kepala rumah tangga yang berhasil dan beruntung. Berikutnya adalah kasih. Cukup ya. Oke. Ketika kita berhasil dan beruntung, Bapak Ibu sekalian, gambar setan, ya kan? Gambar setan. Gambar setan ya. Ini. Ketika Anda sudah berhasil beruntung, sudah memiliki emas, jangan lagi ada kotak-kotak macam begini, jangan sekat-sekat. Tapi Anda sudah memiliki kasih di masa pertobatan ini dilambangkan kepada umum. Anda sudah harus bisa berbuah dan berbagi kasih kepada orang lain. Bagikan sekecil apapun kasih Anda ini sungguh berarti bagi orang lain. Jangan perlu tunggu, oh saya sudah kaya, saya baru bisa berbagi. Tidak, saudara-saudara. Saya sering mengajarkan di dalam renungan-renungan saya. Kasih itu tidak bisa diukur dengan uang. Ketika engkau berdoa untuk saudara-saudari kita, Anda sudah berbagi kasih. Ya. Kita pernah dengar kan di dalam WA group, aduh si Anu lagi sakit kanker, aduh si Anu lagi jobless,
Aduh si Anu lagi begini keluarganya. Aduh si Anu lagi begini. Kita dengarkan dahulu aku. Sudahkah Anda berdoa untuk teman-teman kita tersebut? Atau malah kita ketawain dia? Sumpah lu, biarin nyamuk lu. Lu pernah nyakitin gua kan? Sampah lu. Jangan saudara-saudara. Kita sudah hidup dalam pertobatan. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita berdoa orang dalam sakral maut, orang di dalam pencobaan, orang dalam hidup dalam ketakutan. Kita berdoa untuk mereka. Itu sudah tanda kasih kita kepada orang lain. Ketika Anda mempunyai ujian, ketika Anda berbagi berkat, bagikan itu kepada orang lain dalam bentuk uang, rohani dan jasmani kepada orang lain. Berkat-berkat itu dibagikan. Dan jangan pernah menjadi kotak lagi. Anda menjadi manusia yang buruk, tidak memandang dia ras, suku, agama, dia laki perempuan, kaya dan miskin. Anda jangan lagi memandang segi-segi lain, tapi Anda berbagi karena kita dasar dari Tuhan, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Amin. Ketika Anda berbagi, berkat itu akan makin besar, makin mengalir dari kehidupan Anda dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati Perdukin Chapter Tangerang pada malam ini.